Baik, kenalkan nama saya Georgia Aryatama dengan NIM 2110911110023 dari SKPS Angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai vaskularisasi dan inovasi dari sistem digestifus dan sistem endokrin. Nah, untuk pokok bahasannya sendiri di sini sudah jelas ada vaskularisasi sistem digestif GI tract-nya, terus ada sistem endokrin dimulai dari hipotalamus, hipofisis, glandula tiroid, glandula paratiroid, glandula adrenal, thymus, ovarium, dan testis. Nah, mungkin sebelum itu kita membahas terlebih dahulu mengenai apa sih perbedaan antara sistem endokrin dan sistem eksokrin. Nah, untuk endokrin sendiri, dia merupakan uh, terdiri dari kelenjar yang bisa melepaskan hormon, tapi dia langsung ke aliran darah tanpa melewati saluran atau ductus. Nah, sedangkan untuk sistem eksokrin sendiri itu juga terdiri dari kelenjar, tapi dia melepaskan sekresinya itu melewati saluran tubuh, bisa seperti ductus ataupun saluran khusus lainnya. Nah, untuk hasil dari sekresi antara sistem uh, endokrin dan eksokrin sendiri memiliki perbedaan. Untuk jenis dari sekresi endokrin itu berupa hormon, di mana cara sekresinya biasanya kelenjar endokrinnya akan melepaskan hormon tadi ke dalam sirkulasi darah. Nah, contohnya berupa insulin, tiroksin, adrenalin, dan hormon lainnya. Nah, sedangkan untuk sistem eksokrin, dia jenisnya tuh berupa enzim, lendir, ataupun cairan, di mana mekanis cara pembuatan sekresinya sendiri, kelenjar eksokrinnya nanti akan melepaskan ke permukaan tubuh atau ke dalam rongga lewat saluran. Contohnya berupa keringat, air liur, air mata, ataupun enzim pencernaan. Dari strukturnya sendiri, untuk sistem endokrin seperti yang dia tidak memiliki saluran yang bergantung, dia tidak memiliki saluran, tapi dia itu bergantung pada sirkulasi darah. Nah, untuk contoh kelenjarnya sendiri seperti yang ada di slide ini. Nah, untuk sistem eksokrin sendiri, dia tadi memiliki saluran untuk mengeluarkan dari sekresinya ke lokasi spesifik yang dituju. Nah, contoh dari kelenjar eksokrin sendiri yang paling umum adalah kelenjar saliva atau glandula salivae, yang dimana dia itu bisa menghasilkan air liur yang bisa menghasilkan air liur, juga bisa mengeluarkan enzim, yaitu enzim amilase untuk pencernaan awal. Nah, contoh dari kelenjar saliva ini sendiri, dia nanti bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah glandula parotis. Yang ke, dia biasanya berada di daerah di bawah telinga atau di preauricula. Terus ada juga glandula submandibular. Itu dia berada di bawah rahang bawah. Lalu ada juga glandula sublingual. Biasanya itu dia berada di bawah lidah. Untuk glandula parotis sendiri, dia itu punya ductus, namanya adalah ductus parotideus atau ductus Stenson. Nah, untuk submandibular itu ductusnya bernama ductus submandibularis atau kita sebutnya Wharton. Lalu untuk sublingual itu dia ada dua ductus. Ductus yang pertama adalah ductus Bartolini, itu saluran utama, dan ada ductus Griffini, itu merupakan saluran kecil yang biasanya paling banyak mengeluarkan saliva. Selain itu, ada juga glandula sebasea, biasanya untuk menghasilkan sebum yang bisa melembabkan dan melindungi kulit. Terus ada juga kelenjar pankreas yang bagian eksokrin, di mana dia bisa menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase dan lipase.
yang nanti bisa dilepaskan ke duodenum atau usus halus. Lalu ada juga kelenjar keringat, yaitu untuk menghasilkan keringat untuk membantu termoregulasi tubuh. Setelah kita mengetahui tadi dari perbedaan sistem endokrin dan eksokrin, mungkin kita bisa masuk ke bahasan yang pertama mengenai hipotalamus. Hipotalamus sendiri merupakan kelenjar yang lokasinya atau terletak di dasar otak. Nah, seperti namanya, dia kan hipotalamus. Nah, ini adalah talamus. Berarti hipo berarti di bawahnya, makanya disebut hipotalamus. Nah, ini adalah hipotalamus dan ini adalah talamus. Nah, fungsi dari hipotalamus sendiri, dia itu menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari yang nantinya hipotalamus akan mengeluarkan hormon pelepas dan hormon penghambat yang bisa mengatur dari sekresi hormon dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, contoh-contoh dari hormon hipotalamus itu ada pertama kortikotropin releasing hormone, di mana dia bisa merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan ACTH. Terus juga ada thyrotropin releasing hormone, di mana di sini dia bisa merangsang dari TSH dari kelenjar pituitari. Nah, jadi hormon thyrotropin ini nantinya dia akan dihasilkan oleh hipotalamus. Lalu nanti dia akan thyrotropin akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon thyrotropin. Lalu thyrotropin nanti akan memberikan perintah ke tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid berupa tiroksin. Lalu ada juga gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Biasanya itu untuk merangsang dari pelepasan LH dan FSH. Ada juga, dia juga bisa merangsang untuk pelepasan hormon pertumbuhan. Terus ada somatostatin untuk menghambat pelepasan hormon pertumbuhan, dan ada hormon dopamin untuk menghambat pelepasan prolaktin. Lalu yang selanjutnya adalah hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis sendiri itu sama, dia berada di dasar otak. Lebih tepatnya dia berada di struktur yang disebut sella tursika. Nah, dari gambar di sini bisa kita lihat kalau misalkan talamus itu hipotalamus berada di bawah talamus. Nah, di bawah hipotalamus itu ada lagi yang namanya adalah hipofisis. Nah, hipofisis sendiri dia di sini terbagi menjadi dua. Dia ada yang lobus anterior dan ada lobus posterior. Untuk lobus anterior kita sebutnya adalah adenohipofisis. Sedangkan untuk posterior kita sebutnya adalah neurohipofisis. Nah, untuk fungsi dari lobusnya ini memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, untuk fungsi lobus anterior atau adenohipofisisnya. Yang pertama, dia bisa membentuk hormon growth hormone atau GH, di mana ini merangsang dari pertumbuhan tulang dan jaringan. Yang kedua ada hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Dia bisa merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon tiroid. Lalu yang kedua ada ACTH, yaitu adrenocorticotropic hormone. Dia merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol. Lalu yang keempat ada LH atau luteinizing hormone, dan ada FSH, follicle stimulating hormone, di mana dia bisa mengatur dari fungsi reproduksi dan gonad. Biasanya ini untuk proses ovulasi. Lalu ada juga prolaktin, di mana itu tuh merangsang produksi ASI pada ibu yang baru saja melahirkan biasanya ataupun pada hamil. Lalu yang terakhir ada MSH atau melanocyte stimulating hormone, itu mempengaruhi dari pigmentasi kulit. Nah, itu tadi adalah dari yang adenohipofisis. Nah, dari neurohipofisis sendiri
dia ada membentuk ADH, yaitu antidiuretik hormon atau vasopresin. Ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan tekanan darah. Lalu ada juga oksitosin yang dia merangsang kontraksi uterus selama persalinan dan pelepasan ASI. Selanjutnya kita membahas hormon atau glandula tiroid. Nah, glandula tiroid sendiri berlokasi biasanya dia di leher, yaitu berlokasi di leher, di mana dia itu terletak di bawah laring. Nah, glandula tiroidea ini biasanya mengelilingi dari bagian atas trakea dengan lobus bilateralnya, yaitu lobus dexter dan sinister dan isthmus anterior. Isthmus anterior. Nah, dari kelenjar tiroid sendiri, dia itu berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh melalui produksi hormon tiroid. Nah, hormon yang dihasilkan dari kelenjar glandula tiroidea ini adalah tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3, yang dimana dia mengatur laju metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Dan itu dia juga membentuk hormon kalsitonin, di mana dia menurunkan kadar kalsium dalam darah dan menghambat dari reabsorpsi ulang. Nah, dari tiroid sendiri, dia di sini lebih tepatnya adalah membantu regulasi dalam menurunkan kadar kalsium dalam tulang kalau misalkan terlalu banyak. Nah, untuk glandula tiroid sendiri, dia itu nanti akan menutupi bagian trachea atas di lateral dan ventral. Kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin paling besar dalam tubuh dan bisa mengekspresi hormon tiroksin dan triodotironin dan kalsitonin. Nah, kelenjar glandula tiroidea ini dibungkus oleh kapsulnya bersama-sama juga dengan laring, trakea, esofagus, dan paring. Dia juga dikelilingi oleh fascia. Untuk tiroid sendiri, tiroid sendiri seperti yang bisa kita lihat, kalau misalkan tiroid itu terbagi menjadi dua, yang lobus dexter dan lobus sinister. Lalu di sini ada isthmus glandula tiroideanya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke glandula yang keempat. Jadi di sini adalah glandula paratiroid, di mana glandula paratiroid ini dia terletak di belakang dari glandula tiroid tadi. Nah, glandula paratiroid ini dia biasanya berukuran kecil, yang berukuran kecil seperti biji padi, di mana dia itu memiliki berat 12-50 mg. Nah, glandula paratiroid sendiri ini dia ada punya 4 ya, jadi 4 seperti ini menempel. Ada glandula paratiroidea superior, ada glandula paratiroidea inferior, ada glandula paratiroidea superior, dan ada glandula paratiroidea inferior, ini yang dexter, ini yang sinister. Nah, untuk glandula paratiroid ini sendiri dia berfungsinya tadi mengatur kadar kalsium
dalam darah dan tulang. Nah, dia punya hormon yaitu namanya parathormon atau PTH. Nah, fungsinya di sini untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang reabsorpsi tulang. Dia juga meningkatkan dari penyerapan kalsium di usus, juga meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Jadi kalau tadi tiroid itu fungsinya untuk menurunkan kalsium, kalau paratiroid untuk meningkatkan kalsium. Nah, sedangkan kalau tadi tiroid itu hanya terdiri dari dua bagian, dexter dan sinister. Kalau paratiroid itu 4 biji kecil seperti ini berada di posteriornya. Nah, untuk klinisnya sendiri, jika misalkan seseorang terkena hiperplasia, adenoma, ataupun karsinoma di glandula paratiroideanya, itu dapat menyebabkan hiperfungsi dan terjadinya hiperparatiroidisme primer. Nah, peningkatan dari sekresi hormon paratiroid ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kalsium serum disertai komplikasi yang bisa menyerang tulang, ginjal, dan saluran pencernaan. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke glandula yang kelima, ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Nah, untuk kelenjar adrenal atau suprarenalis ini sendiri, dia terletaknya tepat di atas ginjal. Jadi misalkan di ginjal, di atasnya itu adalah kelenjar adrenal, di mana dia itu terdiri dari korteks adrenal lapisan luar, seperti yang di sini adalah korteks adrenal lapisan luarnya, dan ada medula adrenal yang lapisan dalamnya. Medula adrenal yang bagian dalamnya. Nah, lalu di sini juga ada venanya itu vena centralis. Ada vena centralis. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari anatomi sendiri, glandula suprarenalis itu merupakan sebuah kelenjar endokrin vital yang dimana korteksnya itu bisa menghasilkan hormon-hormon mineralokortikoid, lalu ada glukokortikoid, dia juga bisa menghasilkan hormon androgen. Sedangkan untuk medulanya sendiri itu bisa menghasilkan katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin untuk meregulasi metabolisme dan tekanan darah. Nah, glandula suprarenalis sendiri tadi kan sudah terbagi dua, korteks dan medula. Nah, keduanya juga memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau korteks itu dia berasal dari mesoderm cavitas abdominalis dorsalis atau coeloma intraembryonik. Sedangkan medula itu berasal dari sel-sel crista neuralis, sama seperti ganglion simpatis yang termodifikasi. Untuk kelenjar di sini bisa kita lihat juga kalau ini potongan yang sisi potongan dari sisi kanannya kita lihat ada margo superior, vastus anterior, ada margo medialis juga, terus ada korteks dan medula. Nah, untuk korteks adrenal sendiri dia bisa menghasilkan hormon seperti yang tadi, ada bisa juga bikin kortisol, di mana kortisol ini mengatur metabolisme, respon stres, dan mengurangi peradangan. Terus ada aldosteron, itu bisa mengatur keseimbangan elektrolit dan tekanan darah dengan meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal. Terus ada juga androgen, ini merupakan hormon seks pria yang bisa juga diproduksi dalam jumlah kecil di wanita. Untuk medula adrenal tadi bisa membentuk epinefrin ataupun norepinefrin, itu mengatur respon fight or flight, melawan atau lari, untuk meningkatkan bisa dari detak jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot.
Nah, lanjut. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas sendiri ini berada di belakang perut. Pankreas itu dia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Fungsi dari pertama untuk fungsi eksokrinnya sendiri, yaitu dia menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase dan lipase yang dilepasin ke duodenum ataupun halus. Nah, untuk fungsi dari endokrinnya sendiri, dia itu bisa mengatur kadar gula darah, di mana dia itu menghasilkan hormon berupa insulin, yaitu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel. Lalu dia juga bisa menghasilkan glukagon, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Dia juga bisa membantu membuat hormon somatostatin, yaitu menghambat sekresi insulin dan glukagon. Apabila misalkan insulin dan glukagonnya berlebihan, maka nanti somatostatin bisa diaktifkan. Untuk pankreas sendiri, di sini dia kan tadi punya fungsi juga sebagai eksokrin. Nah, bagian eksokrinnya itu bisa kita lihat dari duktusnya. Di sini adalah duktus yang besarnya, yaitu duktus pankreatikus. Nah, di mana nanti dia akan membelah menjadi dua cabang. Nah, dia nanti akan menghasilkan cabang. Nah, untuk yang jalan keluar yang di sini, ini adalah papila duodeni minor, itu di duodenum, ini yang kecil. Lalu yang besarnya adalah papila duodeni mayor. Nah, selain itu dia juga punya uh, duktus yang bersifat aksesoris tambahan, yaitu duktus pancreaticus accessorius. Sini bisa terlihat, sini adalah bagian dari kauda pankreatis. Nah, di sini bisa lihat kalau misalkan pankreas itu dia uh, menempel juga dekat dengan duodenum. Baik, selanjut ini ada timus. Jadi timus ini dia seperti yang digambar ini ada dua lobus dexter dan sinister. Dia terletak di bagian atas jantung, di mana yang berada di antara sternum dan aorta. Nah, fungsi dari timus sendiri dia berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh selama masa kanak-kanak. Nah, hormon uh, timus sendiri dia adalah organ limfatik primer yang biasanya berfungsi untuk proliferasi dan seleksi limfosit T yang nantinya akan meninggalkan timus dan menetap di organ limfatik sekunder untuk berfungsi sebagai respon imun adaptif. Timus terdiri dari dua lobus, ada lobus dexter dan sinister yang menutupi pembuluh darah besar di mediastinum superius. Secara mikroskopis, lobus-lobus ini bisa terbagi lagi menjadi lobus yang lebih kecil. Nah, timus akan berubah secara terus-menerus seiring kita bertambah usia. Nah, karena ukurnya yang selalu sama atau ukurannya relatif lebih besar daripada bayi yang baru lahir dibandingkan orang dewasa, nanti ketika sudah pubertas, parenkim timus secara bertahap akan digantikan oleh jaringan adipose dan sisa timus nanti bisa hampir tidak terlihat saat kita sudah tua. Meskipun begitu, timus tetap memiliki fungsional di setiap saat kita uh, ada membutuhkan reaksi imun yang adekuat. Nah, selain timus tadi juga ada saya singgung tentang ovarium dan testis. Nah, ovarium sendiri itu biasanya ada di panggul wanita di daerah sisi rahim dan fungsinya adalah untuk memproduksi uh, seks hormon seks wanita dan sel gamet atau sel telur.
Nah, biasanya hormon yang diproduksi ovarium berupa estrogen, yaitu untuk mengatur siklus menstruasi, membantu perkembangan karakteristik seksual sekunder dan mendukung kehamilan. Lalu ada progesteron yang biasanya menyiapkan rahim untuk implantasi embrio dan menjaga kehamilan. Ada juga pada laki-laki itu testis, biasanya ada di skrotum, dia menghasilkan hormon seks pria dan sperma. Hormon yang sering dibentuk adalah testosteron untuk perkembangan karakteristik seksual pria, spermatogenesis, dan libido. Baik, tadi ini untuk yang bahasan dari sistem endokrin. Selanjutnya kita akan membahas dari vaskularisasi GI tract-nya. Nah, untuk vaskularisasi dari GI tract sendiri, sini secara umum yang paling utama adalah adalah di sini adalah aorta, di mana uh, aorta pars abdominalis nanti dia akan membentuk 3 cabang arteri, di mana ketiga cabang itu berupa truncus coeliacus, ada truncus coeliacus, lalu ada arteri mesenterica superior, ini arteri mesenterica superior, dan ada arteri mesenterica inferior. Ini untuk arteri mesenterica inferior. Jadi ada truncus coeliacus, arteri mesenterica superior, dan arteri mesenterica inferior. Nah, pertama kita bahas dari truncus coeliacus. Truncus coeliacus sendiri biasanya disebut juga dengan nama foregut. Nah, dia ini merupakan adalah cabang yang tidak berpasangan dengan aorta abdominalis. Dia dari truncus coeliacus sendiri, seperti namanya, truncus berarti adalah induk percabangan. Dia memiliki arteri cabang lagi, yaitu ada 3 cabang. Ada arteri hepatica communis, ada arteri gastrica sinistra, dan ada arteri lienalis atau stenoca. Nah, untuk arteri hepatica communis itu berjalan di sisi kanan, dan dia nanti akan membagi 2 lagi menjadi arteri hepatica propria dan arteri hepatica dan arteri gastroduodenalis. Arteri hepatica propria nanti akan memperdarahi dari hepar dan vesica biliaris. Lalu untuk arteri gastroduodenalis nanti turun di belakang pilorus atau duodenum, dan dia nanti akan terbagi lagi jadi beberapa arteri. Lalu untuk arteri gastrica sinistra itu dia bercabang ke sisi kiri dan superior. Nanti arteri ini akan beranastomosis dengan arteri gastrica dextra pada curvatura minor, dan biasanya merupakan pembuluh darah yang lebih kuat. Lalu untuk arteri splenica atau lienalis itu berjalan ke sisi inferior dari margo superior pankreatis dan memberikan cabang-cabang lagi. Salah satu contoh cabangnya ada arteri gastrica posterior ke gaster, ada arteri gastroomentales sinistra, ada arteri gastrici brevis, dan sebagainya. Nah, untuk arteri mesenterica superior sendiri, lalu yang kedua adalah arteri mesenterica superior, di mana arteri mesenterica superior ini dia berada di bawah dari truncus coeliacus. Dia berjalan retroperitoneal di belakang pankreas, kemudian masuk ke mesenterium. Arteri tersebut akan mendarahi beberapa bagian di pankreas dan duodenum, lalu seluruh usus halus dan usus besar sampai ke flexura coli sinistra. Cabang dari arteri mesenterica superior berupa arteri pancreatico duodenalis inferior, itu bercabang ke sisi kanan superior.
Terus ada arteri jejunalis dan ada arteri ilialis yang mengarah ke sisi sinistra. Lalu ada arteri kolika media berawal di sisi kanan, lalu nanti akan beranastomosis dengan arteri kolika dekstra dan dengan arteri kolika sinistra. Lalu ada arteri kolika dekstra itu berjalan ke kolon ascendens dan ada arteri iliokolika yang mendarahi ileum bagian distal, ada cecum dan appendix piriformis. Lalu untuk cabang yang ketiga yaitu arteri mesenterica inferior, dia berada di bawah lagi dari mesenterica superior. Arteri mesenterica inferior ini dia akan turun ke dalam spasium retroperitoneale untuk mendarahi kolon descendens dan rectum bagian atas. Nah, untuk percabangan dari arteri mesenterica inferior itu ada arteri kolika sinistra, di mana dia berada di sepanjang kolon descendens dan beranastomosis dengan arteri kolika media dari arteri mesenterica superior. Lalu ada arteri sigmoideae dan ada arteri rectalis superior yang dia nanti turun ke rectum bagian atas. Nah, untuk secara vaskularisasi tadi kita bisa mengetahui batasan antara truncus coelicus dengan mesenterica superior, di mana dari esofagus sampai ke usus 12 jari nanti akan berhenti di peralihan antara duodenum dan jejunum. Nah, perbatasan itu yang kita sebut sebagai ligamentum teres. Nah, dari ligamentum teres itulah sampai ke bawahnya itu merupakan vaskularisasi dari arteri mesenterica superior. Nah, terus untuk arteri mesenterica superior sendiri, yaitu dasar-dasarnya memvaskularisasi di bagian usus jejunum, ileum, lalu dia nanti akan ke kolon ascendens dan ke kolon transversal. Lalu dari arteri mesenterica inferior atau pingat itu dia umumnya memvaskularisasi dari bagian kolon transversus ke kolon descendens, lalu sampai ke rectum dan hingga ke anus. Nah, mungkin dari kita lihat sendiri untuk perbedaannya antara vasa recta di mesenterica superior dan inferior terlihat jika misalkan di bagian tengah ini dia lebih tipis, sedangkan kalau di sini tuh biasanya dia melengkungnya lebih panjang. Selanjutnya kita bisa masuk ke yang venanya. Untuk vena di hepar, ini merupakan vena-vena di hepar yang biasanya sistem venanya, sistem masuk dan keluarnya itu melewati sistem porta, makanya kita sebut vena porta hepatis, yang biasanya itu dia berfungsi untuk mengumpulkan darah yang kaya nutrisi dari organ-organ abdomen yang tidak berpasangan seperti tadi gaster, usus, pankreas, limfa, dan mengalirkannya dengan darah arterial dari arteri hepatica communis ke dalam sinusoid lobulus hepaticus. Nah, vena porta hepatis sendiri dia terbentuk jadi 3 vena utama. Pertama di belakang kaput pankreatis ada vena mesenterica superior bersatu dengan vena splenic untuk membentuk vena portae hepatis.
Lalu ada juga vena mesenterica inferior yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Baik, jadi di sini saya lihat ini superior, ini adalah vena spenica atau lienalis, lalu di bawah sini adalah arteria mesenterica inferior, di mana nanti inferior itu akan tergabung dengan lienalis, baru dia akan bisa melaju ke hepar. Nah, cabang-cabang dari vena mesenterica superior sendiri dia mengumpulkan darah dari sebagian gaster dan pankreas, dari seluruh usus, dari kolon ascendens dan kolon transversum. Itu mungkin venanya ada vena gastromentalis dextra, ada vena pancreaticae, jejunales, sedalis, ada vena iliacopolica, ada vena pollica dextra, ada vena pollica sinistra. Lalu untuk mesenterica inferior sendiri, cabang-cabangnya ada vena pollica sinistra, ada sigmoideae, dan vena rectalis superior. Nah, vena-vena ini sendiri, jadi mekanisme fungsi vena di sini nanti kan pencernaan akan membawa zat-zat molekul makanan seperti protein, karbohidrat, glukosa, lemak, dan sebagainya yang nantinya itu akan diserap oleh sistem vena porta hepatis. Nah, jadi setelah arteri nanti memberi vaskularisasi pada organ-organ target ini, lalu nanti usus akan menyerap makanan itu yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem vena. Nah, vena mesenterica superior nanti akan memasuki sistem vena porta beserta vena-vena yang lainnya. Jadi mesenterica superior bisa langsung. Sedangkan untuk mesenterica inferior tadi, ya harus bergabung dulu dengan vena lienalis supaya bisa menyalurkannya ke vena porta. Nah, disinilah di hepar inilah di mana makanan-makanan ataupun obat-obatan yang kita konsumsi itu akan didetoksifikasi ataupun disaring sehingga ketika nanti masuk ke peredaran darah sistemik kita tidak terjadi yang namanya keracunan. Makanya organ hati ini merupakan organ yang penting karena dia merupakan gerbang untuk semua makan hal-hal yang kita konsumsi yang dimana fungsinya tadi untuk detoksifikasi dan menyortir supaya tidak membahayakan tubuh kita. Nah, jika misalkan hati kita rusak, nah itu nanti akan mempengaruhi dari kerja dari heparnya sendiri, di mana nanti bisa menyebabkan klinis-klinis seperti sirosis hepatis. Terus juga kalau misalkan banyak terbentuk jaringan ikat, hepar nanti akan mengkerut yang lama-lama akan bisa menjadi hipertensi di vena portanya. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, baik mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang mungkin masih kurang jelas atau kurang baik, selebihnya saya mohon maaf. Untuk sumber yang saya ambil sendiri dari gambar atau penjelasan dari buku Sobata dan buku Netter. Sekian dari saya, terima kasih.